Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Vian dan Bos. Di video kali ini saya cuma mau berbagi cerita aja pengalaman saya ketika perjalanan mencari bunker yang katanya infonya itu bunker peninggalan Jepang. Untuk sementara di video kali ini nama kota, terus juga nama-nama angkutan umum saya samarkan dulu ya. Karena ketika saya udah sampai di lokasi bunkernya itu ya, saya diwanti-wanti sama pihak yang ada di situ untuk saya tidak mengupload video selama saya ada di bunker tersebut. Juga nanti di bagian akhir video saya mau minta pendapat kalian, terutama dari para subscriber saya yang selama ini kan kita bareng terus ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapin buat kalian semua masih stay tune di channel ini. Oke, saya langsung ke kronologi perjalanan saya dari rumah menuju ke bunker peninggalan Jepang ini. Katanya peninggalan Jepang. Sebetulnya menurut saya sih itu bukan bunker ya, karena bunker itu kan biasanya ada di dalam tanah ya, dan tidak ada lubang pengintai untuk memantau musuh dan juga menembak musuh. Nah, tapi bunker yang saya datengin ini dia tuh punya lubang pengintai ya untuk memantau dan menembak musuh ketika ada serangan. Jadi menurut saya yang disebut bunker ini sebetulnya itu bastion dari sebuah benteng pertahanan. Dan berhubung ini saya cerita, jadi video ini akan saya masukin ke segmen Untold Story. Jadi ini dia Untold Story bagian yang ke-10. Jadi gini kronologinya, saya tuh berangkat dari rumah, emang sengaja naik angkutan umum. Selama ini saya ngevlog itu emang lebih banyak naik angkutan umum gitu kan. Jadi pas dari rumah lagi enak-enak jalan, naik bis kota nih ya ceritanya, itu kan di tengah jalan ada kendala nih. Dan singkat cerita bisnya itu bisa lanjutin perjalanan sampai ke kota tujuan nih ya. Maaf nggak saya sebut dulu nih kotanya. Pas turun dari bis ya kayak biasanya aja gitu, saya ngevlog-ngevlog, narsis-narsis dikit gitu kan. Nah pas saya sampai di suatu jalan di kota itu yang merupakan peninggalan Daendels ya. Jalan itu emang peninggalan Daendels. Saya sebetulnya emang ada niat sedikit sih dalam hati mau nengok bekas hotel di zaman Belanda yang pernah saya datengin. Ini subscriber yang udah cukup lama pasti udah tahu nih hotelnya. Udah selesai dari situ saya terus keluar dari jalan itu. Emang sengaja saya tuh mau nyari tempat kopi karena saya itu emang ingin memastikan lokasi si bunker ini sambil ngopi ya. Ya udah tuh akhirnya saya pesen kopi sambil ngobrol-ngobrol sama si penjual kopi, dan juga ada beberapa bapak-bapak tuh yang juga nongkrong di tempat kopi itu. Akhirnya saya dapat titik terang tuh di lokasi yang udah saya tahu infonya dari rumah. Ternyata itu di map ada dua lokasi nih yang namanya sama. Saya pikir tadinya itu yang arahnya ke sana gitu, tapi ternyata abis saya ngobrol-ngobrol itu ternyata bukan yang lokasi A ini, tapi lokasi yang B. Nah akhirnya saya diarahin untuk naik angkot, kasih tahu juga tuh angkotnya ini nanti turunnya di sini gitu kan. Nah ya udah tuh saya dari tempat kopi itu saya jalan sebentar buat bikin video opening nih yang ini. Nah tapi pas saya udah naik angkot, lagi enak-enak naik angkot, nah tapi dilihat-lihat di dalam angkot ini angkotnya kok mengarah ke lokasi yang A gitu kan, harusnya kan ke lokasi yang B ya. Nah dalam hati sebetulnya udah mulai curiga nih, ini jangan-jangan salah naik angkot nih, atau informasi yang dikasih sama si ibu penjual kopi dan juga bapak-bapak tadi salah, atau emang sayanya yang salah gitu kan. Ya udahlah, anggap aja saya yang salah. Nah udah turun di lokasi A, saya tanya ke security yang ada di lokasi A ini, dan ternyata lokasi yang saya tuju itu ada di lokasi yang B. Sekedar info aja nih, lokasi A dengan lokasi B ini kan namanya sama ya. Nah akhirnya saya dapat info juga nih, lokasi A dengan lokasi B ini dulunya satu manajemen. Singkat cerita saya dikasih tahu lagi arahnya, dan juga angkot-angkotnya saya dikasih tahu lagi. Akhirnya saya jalan sebentar ke arah yang dikasih tahu si bapak satpam yang ada di lokasi A ini. Saya nanya lagi ke tukang penjual cakwe apa ya, kalau nggak salah apa batagor gitu. Saya nanya lagi tuh di situ, ternyata benar arahnya yang dikasih tahu bapak satpam tadi benar. Saya cuma tinggal naik angkot sebentar aja dari situ. Ongkosnya kemarin itu cuma sekitar 3.000 aja. Saya ngelewatin lagi jalan itu kan, cuma bedanya angkot yang sekarang saya naikin ini yang menuju ke lokasi B itu turun ya kan. Kalau angkot yang tadi itu lurus
Nah, kalau angkot yang sekarang nih turun ke bawah. Singkat cerita lagi nih, sopir angkot ngasih tahu, "Mas, ini stasiunnya." Ya udah, akhirnya saya turun di situ karena emang infonya lokasinya ini nggak jauh-jauh banget lah dari stasiun gitu. Akhirnya saya turun depan stasiun itu, saya jalan ke arah sebaliknya, agak sedikit naik sih memang. Nah, terus saya belok ke kanan. Habis saya belok kanan itu, di sebelah kanannya lagi ada sebuah warung kopi ya. Saya tanya di situ kan, "Saya mau ke bunker ini, tempatnya ada di mana ya?" "Oh, deket Mas, tinggal naik aja ke situ, ke atas dikit. Ada pagar hitam, tapi Mas harus laporan dulu sama security." Oke, saya jalanin tuh. Nah, saya kan harus laporan dengan security yang ada di situ. Tapi ternyata pos satpamnya itu kosong melompong nih, yang kayak kalian lihat ini. Nah, saya udah kayak orang bingung tuh di situ. Tengok kanan, tengok kiri. Katanya saya harus laporan sama security, tapi security-nya kok nggak ada gitu kan. Saya perhatiin lagi lebih detail ya, dan ternyata security-nya itu lagi nongkrong di atas ya. Saya samperin si bapak security-nya ini. Mulai dari sini, kendala dimulai. Jadi Pak security-nya ini bilang ke saya langsung to the point, bahwa tidak boleh ngambil video apalagi untuk konten. Pas si bapak security-nya bilang begitu, saya sepersekian detik gitu ya, sempat mikir gitu, udah jauh-jauh gitu ya, dari rumah ke situ dengan niat untuk bikin konten sejarah kan. Pak security-nya ini ngelanjutin, "Tapi Mas, kalau sekedar foto aja, ya silahkan." Akhirnya ya udah tuh, saya nurut aja. Ya udah, saya foto-foto aja deh kalau begitu, saya bilang gitu ke security yang jaga di situ ya. Akhirnya dari tempat Pak security tadi lagi duduk ya, saya tuh diantar sama Pak security sampai ke bunkernya atau ke bastionnya ini. Ya udah tuh, saya foto-foto aja, ngambil beberapa foto nih kayak yang kalian lihat ini. Di sini nih masalahnya nih yang saya mau minta pendapat kalian. Saya tuh sebetulnya sempetin ngambil video tuh, adalah beberapa footage video walaupun durasinya sebentar-sebentar gitu. Nah, ini yang mau saya minta pendapat dari kalian semua nih. Jadi menurut pendapat kalian, saya tetap upload untuk menyampaikan sejarah dari bunker atau si bastion ini ya, atau sebaiknya nggak usah gitu kan? Karena jujur aja ya, saya pribadi, saya tuh tergelitik ya dengan bangunan bastion ini yang masyarakat situ sebut dengan bunker. Karena menurut info dari artikel yang saya dapat, ini tuh peninggalan Jepang gitu kan. Saya tergelitik, kenapa? Kok bisa-bisanya Jepang membangun sebuah benteng pertahanan gitu semasa pendudukan mereka di Indonesia? Secara selama ini yang saya baca dari beberapa buku sumber, salah satunya buku sumber yang ini, pihak Jepang itu ketika menduduki wilayah Indonesia, itu kan mereka sebenarnya sedang menghadapi Perang Dunia Kedua ya. Dan mereka itu lebih fokus untuk menggali sumber daya alam Indonesia yang lain ketimbang membangun sebuah benteng pertahanan gitu. Apalagi yang ada di kota ini. Kalaupun ada masa Romusa, sejauh ini yang saya tahu ketika masa Romusa ini dimulai ya atau dilaksanakan, pihak Jepang ini tetap tidak membangun benteng pertahanan gitu. Mereka lebih fokus untuk menggali sumber daya alam Indonesia yang lain, contohnya minyak dan juga karet. Ya intinya tetap untuk operasional perang mereka, tapi tidak dengan membangun sebuah benteng pertahanan. Untuk benteng pertahanan itu sendiri, si pihak Jepang ini memanfaatkan benteng-benteng peninggalan Belanda yang akhirnya mereka gunakan lagi untuk pertahanan tentara Jepang. Nah, ini sebenarnya yang bikin saya tergelitik untuk mengupload konten yang ada footage dari bunker atau bastion yang ada di kota ini gitu loh sebenarnya. Nah, tapi itu tadi yang bikin saya ragu itu, saya dari awal udah dipesan, udah diwanti-wanti supaya jangan mengupload video yang ada bunker tersebut. Kalau memang mayoritas dari kalian ingin tetap konten itu saya upload, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya juga minta solusinya, apakah nanti pas saya upload nggak usah saya sebut gitu nama kota sama nama lokasinya, atau kalau kalian berpendapat bahwa video ini udah terlanjur tayang, ya udah gamblang aja. Terus juga nanti kalau emang ada pihak yang nonton video yang nanti saya upload, terus mereka komplain, ya udah nanti saya take down, ya udah nggak apa-apa. Yang penting informasi sejarah dari bunker atau bastion itu pengen saya sampaikan gitu loh maksudnya. Jadi kalau memang nanti hasil dari komentar kalian lebih baik nggak usah, ya udah cukup video ini aja mungkin ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya saya bikin video ini tuh maksud dan tujuannya tuh apa gitu ya. Nah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian, apakah saya harus tetap upload atau lebih baik nggak usah aja. Ya udah, sekian dulu, bye.